Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, selamat berjumpa. Berbahagialah kita sama-sama dianugerahi oleh Allah untuk menonton channel ini. Insya Allah kita akan sama-sama dalam kesempatan ini mengkaji sebagian bahasan tentang bahasan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, faedah hikmahnya terkandung dalam satu surat, yaitu surat Fatihah. 7 ayat daripada surat Fatihah, makna dan faedahnya terkandung dalam satu ayat, yaitu ayat kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ulama ahli tauhid mengatakan makna dan faedah yang terkandung daripada Bismillahirrahmanirrahim ada dalam satu kandungan huruf ba-nya lafaz bismi. Kenapa? Karena ba-nya lafaz bismi mengandung makna bi kana makana wa biyakunu mayakunu. Olehku apapun yang sudah terjadi dan olehku apapun yang akan terjadi. Sebagian daripada makna faedah Bismillahirrahmanirrahim bisa kita lihat dari maha dahsyatnya arti dari kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Arti Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah yang mana? Allah yang bersifat 20, mustahil 20 sifat, dan wenang mubah terhadap satu sifat. Selanjutnya, Allah dalam kata-kata Bismillahirrahmanirrahim di sini disemati dua sifat, yaitu kata-kata Ar-Rahmani dan kata-kata Ar-Rahimi. Dalam konteks ilmu Arabiyah, lafaz Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim tercetak daripada satu kalimah yang sama, yaitu kalimah rahmatun. Apa itu rahmat? Rahmat itu riqatun fil qalbi taqtadi at-tapadula wal in'ama. Artinya merasa terharu, merasa terenyuhnya hati, dan keterharuan dan keterenyuhan tersebut menimbulkan ingin memberi anugerah dan memberi nikmat. Tapi karena ini rahmat diisnadkan kepada Allah, masa iya dong Allah punya hati? Maka yang dimaksud rahmat ketika diisnadkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah lazimnya daripada ta'rif tadi. Artinya adalah Rahman dan Rahim Allah, artinya al mutafaddil wal mun'im. Artinya Allah yang maha memberi anugerah dan Allah yang maha memberi nikmat. Oke. Pertanyaan, apakah ada perbedaan daripada Rahmanun dan Rahimun? Jelas ada. Walaupun dua kalimah Rahman dan Rahim ini tercetak daripada satu kalimah masdar rahmatun, tetap ada perbedaannya. Di mana letak perbedaannya? Yaitu Rahmanun, makna yang terkandung adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha memberi nikmat dan rahmat di dunia tanpa ada batas. Begitu besar dan begitu banyak rahmat Allah yang menikmati di dunia ini, tanpa ada perbedaan dan sekat. Orang beriman dan bukan orang beriman, orang takwa dan orang bukan takwa, seluruhnya tanpa ada sekat. Seluruhnya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki, dan mendapatkan nikmat rahmat Allah yang lain, tanpa ada perbedaan. Seluruhnya dengan rahmannya Allah, orang siapapun makhluk Allah sama-sama mendapatkan rahmat, kasih sayang dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain, semuanya daripada Allah. Memang wajar karena Allah itu Rahman. Tapi selain Rahman, Allah juga Maha Rahim. Nah, Rahim ini adalah artinya maha memberi anugerah dan maha memberi nikmatnya Allah nanti di akhirat. Tapi khusus orang yang akan mendapat nikmat dan rahmat dan anugerah Allah nanti di akhirat, khusus orang yang takwa, tidak seluruhnya. Nah, sedangkan kalau melihat makna yang tersebut, bahwa rahimnya Allah itu menandakan maha kasih sayangnya Allah, memberi nikmatnya Allah di akhirat nanti khusus untuk orang yang takwa, maka jelas Ar-Rahman lebih bilagha daripada Ar-Rahim. Nah, selanjutnya, jika seseorang mendapatkan nikmat itu khusus orang yang takwa, berarti salah satu ikhtiar kita yang tidak boleh tidak kita harus jalani untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti,
tidak lain dan tidak bukan kita harus melaksanakan ketakwaan. Apa itu takwa? Sudah maklum, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga para ulama yang mengatakan bahwa kalau sebuah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpa kepada orang-orang yang tidak beriman, itu bukan dinamakan nikmat, tapi namanya istidraj. Kalau kenikmatan, anugerah yang diberikan kepada orang taat, barulah itu orang-orang yang mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena ada istilah demikian sangat rasional juga. Kenapa? Jika seseorang yang tidak beriman, jika seseorang yang tidak taat selanjutnya mendapatkan rahmat Allah, maka dengan rahmat Allah tersebut, karena tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahmat tersebut sebetulnya akan menjadi sebab siksa. Contoh, seseorang yang tidak taat kepada Allah, seseorang yang sehariannya durhaka, seseorang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberilah Allah rahmat dengan berupa rezeki upama 100 juta rupiah. Selanjutnya karena ketidakimanan tersebut 100 juta rupiah ini dipakai hura-hura, dipakai mabuk-mabukan, dipakai main perempuan, maka hakikatnya uang 100 juta tersebut adalah sebagai fasilitas untuk menimpakan adab dan siksa bagi orang tersebut. Maka pantas rahmat, kebaikan, nikmat untuk orang yang tidak taat layak dan pantas untuk disebut istidrat. Nah, beda lagi di satu situasi, ada orang, ternyata orangnya taat, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rizki uang upama 100 juta. Dengan uang 100 juta tersebut, orang ini ternyata dipakai menyantuni orang yang tidak mampu, dipakai untuk membangun fasilitas agama, dipakai untuk bersiar agama Allah, dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan untuk kaum manusia, maka jelas 100 juta untuk orang tersebut adalah hakikat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena 100 juta ini adalah hanyalah sebuah alat, hanyalah sebuah media, hanya sebuah wasilah, hanya sebuah pelantara Allah untuk memperbanyak amal baiknya bagi orang tersebut. Beda halnya dengan orang yang pertama tadi. Maka pantas jika ada kata istilah lain, yaitu nikmat adalah khusus untuk orang yang takwa dan beriman, istidrat adalah kebaikan yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman ialah orang-orang yang tidak memanfaatkan nikmat pada jalur keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan dari kata-kata bismillahirrahmanirrahim, salah satunya lagi bisa kita cerminkan, bisa kita lihat sebuah kalimat kisah, sebuah hikayat yang ada dalam kitab Qudulujen. Dalam kitab tersebut dikisahkan, dulu ada seorang perempuan yang mempunyai suami yang tidak begitu baik. Perempuan tersebut begitu solehnya. Salah satu tanda kesolehannya, perempuan tersebut selalu apapun yang dilakukan selalu diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mau mengambil apapun selalu baca bismillah, mau memindahkan sesuatu apapun selalu baca bismillah. Nah, dikarenakan suaminya kurang baik, maka suami tersebut merasa aneh. Suami tersebut satu saat merasa pusing, merasa marah, kesal dengan istrinya yang selalu baca bismillah. Dia tes, wah istri saya nih selalu baca bismillah, coba saya akan kasih sesuatu, dia ditolong nggak sama bismillah. Kalau dianalogikan gitu. Nah, selanjutnya satu situasi, suami tersebut menitipkan dompetnya kepada istrinya. Istrinya dengan sukarela, dengan tidak lupa membaca bismillah, ambillah dompet titipan daripada suaminya, disimpan di satu tempat di lemarinya, dengan tidak lupa dia juga baca bismillahirrahmanirrahim. Suaminya dikarenakan tujuan mencoba dan ada tujuan jelek, maka tanpa sepengetahuan istrinya, dompet itu dia ambil dan dia masukkan ke dalam sumur dengan maksud ingin memberikan efek malu dan efek merasa tidak baik tentang kalimat bismillahirrahmanirrahim kepada istrinya.
Nah, sesudah dimasukkan ke dalam sumur, dia tanya kepada istrinya, mana dompet saya? Istrinya, oh oke, saya akan ambil. Nah, tidak lupa dia masuk ke kamar, baca bismillah, buka lemari, baca bismillah, dan diambillah itu dompet dengan bismillah. Biiznillah, dompet tersebut ternyata Allah kembalikan sebelum perempuan tersebut, wanita tersebut mengambil. Alhasil, dompet itu berada di tangan istrinya tersebut dan dikembalikan kepada suaminya. Suaminya merasa aneh, ternyata betul ada keistimewaan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walaupun kajian singkat ini mudah bermanfaat. Terima kasih yang belum subscribe dan belum ditekan loncengnya, sebaiknya loncengnya ditekan supaya kita terus bersama, ada notifikasi, ada pengetahuan kepada para sahabat tentang isi konten-konten di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.